Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang digital marketing UMKM Kopi Kenangan. Di sini kami adalah kelompok 3. Yang pertama adalah Marisa Nabila, saya sendiri dengan Project Manager. Yang kedua adalah Ardi Pratama, Digital Strategis. Yang ketiga adalah Muhammad Wildan, Content Specialist. Yang keempat Rejeni Bella, Performance Analysis. Yang kelima Muhammad Yusril, Client Relation. Di sini kami sudah mewawancarai salah satu karyawan yang berada di Kopi Kenangan, dan Kopi Kenangan termasuk dengan UMKM. Di sini kami akan membahas pertama adalah produk Kopi Kenangan, yaitu kopi siap saji dengan varian menu kopi yang unik dan inovatif, termasuk kopi kenangan mantan, kopi kenangan original, serta berbagai produk non-kopi. Yang kedua di sini adalah target pasar. Demografis usia 18-35 tahun, mayoritas mahasiswa dan profesional muda yang gemar nongkrong di kedai kopi. Mereka memiliki penghasilan menengah hingga menengah ke atas. Geografis, fokus di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali, dan Bandung dengan rencana ekspansi ke kota-kota lain dan pasar internasional. Geografis di Kopi Kenangan juga terdapat di Kalimantan Timur, di Balikpapan, banyak sekali cabang-cabangnya. Tapi tetap termasuk UMKM karena dia itu targetin pasarnya itu usianya 18-35 dan tempatnya itu juga tidak terlalu besar dan banyak tersebar di berbagai kota. Psikografis, yaitu pecinta modern yang menikmati suasana kafe, aktif di media sosial, serta memiliki kesadaran terhadap kualitas kopi yang mereka konsumsi. Di sini juga ada tantangan bisnis yang dihadapi. Industri kopi di Indonesia sangat kompetitif, dengan banyaknya merek besar dan kecil yang memperebutkan perhatian konsumen. Banyak konsumen yang datang hanya untuk mencoba dan belum terikat dengan merek secara emosional. Kopi Kenangan perlu meningkatkan customer loyalty. Walaupun sudah memiliki banyak varian kopi, tantangan berikutnya adalah bagaimana menonjolkan kekhasan produk di pasar yang sudah sangat penuh. Di sini juga ada analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan, memiliki brand awareness yang cukup besar di Indonesia, terutama di kalangan anak muda, pilihan kopi yang inovatif, dan menu yang sesuai dengan selera pasar milenial dan generasi Z. Yang ketiga adalah keberadaan di banyak lokasi dengan brand yang sudah dikenal luas. Yes, weakness, kelemahannya belum memanfaatkan pemasaran digital secara penuh, khususnya untuk membangun loyalitas pelanggan secara online, keterbatasan anggaran untuk beriklan secara masif di semua platform media sosial. Opportunities, peluang. Pasar kopi Indonesia masih berkembang dan ada peluang untuk memperkenalkan varian baru serta memperluas jangkauan ke pasar internasional. Potensi untuk berkolaborasi dengan brand atau influencer yang memiliki audiens yang sejalan, tren kopi instan yang lebih premium juga bisa dijadikan peluang untuk memperkenalkan produk di luar kedai. Threats, ancaman, persaingan ketat dengan kedai kopi besar seperti Starbucks, Janji Jiwa, dan banyaknya kedai lokal yang muncul setiap saat. Perubahan tren konsumen yang cepat seperti pergeseran ke minuman non-kopi atau lebih sehat. Lalu ada analisis kompetitor. Starbucks, merek kopi global dengan kehadiran banyak lokasi strategis, mereka lebih fokus pada pengalaman pelanggan dan loyalitas mereka melalui program rewards. Kalau dengan Janji Jiwa, dengan konsep sederhana namun menyasar pasar dengan harga yang lebih terjangkau. Janji Jiwa sukses menarik audiens yang sangat luas. Kedai kopi lokal, banyak kedai kopi yang memiliki loyalitas pelanggan kuat karena suasana yang lebih personal dan dekat dengan pelanggan. Lalu ada strategi pemasaran digital. Di sini, pemilihan platform digital itu ada Instagram dan Facebook. Platform visual utama untuk memperkenalkan menu, promo, dan cerita di balik produk kopi serta berinteraksi dengan pelanggan, yaitu TikTok, platform yang sangat efektif untuk audiens muda, cocok untuk membuat konten viral yang menyangkut tren kopi atau eksperimen dengan varian baru. YouTube menjadi saluran yang bagus untuk membangun komunitas dengan konten edukatif tentang kopi, cara menyeduh kopi yang benar, serta menciptakan video binder scan dari kedai Kopi Kenangan. Shopee dan Tokopedia, penggunaan marketplace ini untuk menjual produk kopi instan dan merchandise kopi. Dan sekarang strategi pemasaran digitalnya juga melalui Grab. Gojek juga bisa dicoba dipesan melalui Grab dan juga aplikasi Gojek.
Shopee, ada Shopee Food berarti. Nah, di sini juga ada pemasaran digital, targeting dan segmentasi audiens, segmentasi geografis, pasar domestik fokus pada kota-kota besar di Indonesia yang memiliki peminat tinggi terhadap kopi. Pasar internasional menargetkan pasar di negara-negara yang memiliki konsumen kopi Indonesia seperti Singapura, Malaysia, dan negara-negara di Timur Tengah. Segmentasi demografis, usia 18-35 tahun, mahasiswa dan profesional muda, pengguna media sosial aktif, terutama Instagram dan TikTok. Segmentasi psikologis, pecinta kopi dengan preferensi pada pengalaman kafe yang menikmati kopi dengan teman-teman, konsumen yang mencari cita rasa baru dan terhubung dengan budaya kopi Indonesia. Lalu di sini juga terdapat segmentasi strategi pemasaran digital, brand awareness melalui iklan berbayar dengan konten kreatif di Instagram, Facebook yang mengedepankan kualitas kopi serta pengalaman unik yang ditawarkan oleh Kopi Kenangan. Jadi, di sini strategi pemasaran digitalnya itu brand awareness dengan melalui berbayar, iklan berbayar. Tidak hanya diiklankan melalui iklan biasa, tapi berbayar supaya meningkatkan banyaknya yang melihat. Lebih banyak yang melihat, supaya lebih terkenal lagi. Yang kedua adalah engagement dan loyalty, mengadakan program giveaway dan konten dengan influencer atau audiens yang berinteraksi di media sosial. Influencer marketing, berkolaborasi dengan influencer yang memiliki pengikut yang aktif dalam kategori kuliner, lifestyle, atau kopi untuk meningkatkan visibilitas merek. Konten edukasi, membuat video yang menjelaskan proses pembuatan kopi serta manfaat untuk kesehatan untuk menarik audiens yang peduli dengan kualitas dan keaslian produk. Lalu di sini ada konten dan kampanye. Jadi di sini ada minggu, konten, platform, dan tujuan. Yang minggu pertama, pengenalan produk kopi dan menu baru spesial di Kopi Kenangan, yaitu platformnya Instagram, Facebook, dan tujuannya brand awareness engagement. Yang minggu kedua itu kolaborasi dengan influencer yang menikmati Kopi Kenangan di kedai. Instagram, TikTok meningkatkan brand loyalty. Yang minggu ketiga giveaway kopi dan merchandise Kopi Kenangan. Instagram, Facebook, engagement followers growth. Minggu keempat yaitu video edukasi tentang sejarah kopi Indonesia dan cara menyeduh kopi yang tepat. YouTube, Instagram, edukasi brand authority. Lalu di sini ada terdapat konten. Salah satu konten Kopi Kenangan Indonesia, ini tidak ada di papan ya, tetapi ini Instagram dari Kopi Kenangan ID, yaitu salah satu kopi ya. Ini kontennya ada di Instagram ya. Ini sudah ada saya tunjukkan di sini. Ini salah satu konten yang dibuat oleh Kopi Kenangan sendiri. Lalu kita lanjut dengan anggaran pemasaran digital selama 3 bulan. Dari di sini kita bisa lihat anggarannya untuk aktivitas, platform iklan, engagement, anggaran, keterangan. Iklan berbayar, ads ya, namanya itu ads, Instagram, Facebook itu 7 juta rupiah ya, meningkatkan brand awareness dan penjualan. Jadi kalau kita iklan berbayar itu bisa meningkatkan brand awareness dan penjualan. Jadi itu bayarnya lumayan ya, 7 juta teman-teman. Pembuatan konten Canva Pro dan fotografi itu 2 juta. Jadi itu membuat konten visual, menarik foto, video, dan infografis. Lalu ada influencer marketing, Instagram influencer 3 juta. Jadi kita kalau sewa influencer itu bayar ya, supaya kita itu berkolaborasi dengan influencer lokal dan mikro. Lalu ada giveaway dan hadiah promosi. Produk kopi merchandise itu kita sediakan sebagai giveaway atau hadiah untuk menghasilkan engagement dan interaksi. Itu dengan anggaran 2 juta. Lalu ada tools analysis, Google Analysis atau Horsewhis itu 500.000 untuk memonitor performance kampanye. Jadi dimonitor tuh performance kampanyenya udah sampai mana. Lalu ada biaya tidak terduga. Jadi setiap anggaran itu mesti ada biaya tidak terduga. Kita nggak tahu nih biaya apa yang kira-kira tidak terduga. Itu sekitar 500.000, yaitu antisipasi kebutuhan tambahan. Total dari pengeluaran semua ada 15 juta.
Lalu ada simulasi pengeluaran bulanan, yaitu pengeluaran, ada anggaran, ada aktivitas utama, yaitu Januari 5 juta, peluncuran kampanye awal iklan produk konten perkenalan, Februari 5 juta, kolaborasi influencer, giveaway, dan konten edukasi, Maret 5 juta, optimalisasi kampanye laporan hasil akhir. Di situ juga ada ROI simulation, ada indikator target perkiraan, penjualan 20% peningkatan 20 juta, engagement rate minimal 6%, 1.500 interaksi, followers Instagram peningkatan 30% plus 700 followers baru. Oke, berikutnya adalah simulasi laporan hasil kampanye. Di sini terlihat bahwa iklan berbayar itu macam-macam target dan hasil, dan keterangannya itu peningkatan konversi itu lebih dari yang diharapkan, peningkatan lebih dari target, biaya klik lebih rendah dari yang ditargetkan, namun ROI-nya positif ya. Kalau yang murah ya, yang murah. Kalau yang agak mahal tuh luar biasa. Kalau influencer marketing itu rate followersnya nambah 500, followersnya plus 650, targetnya 500 nih, followersnya 650, jadi peningkatannya lebih banyak dari target. Lalu engagement rate-nya 5%, engagement rate-nya itu 6,5%, berarti dia meningkatkan interaksi lebih dari target nih influencernya nih, berarti influencernya itu kayak meningkatkan banyak targetnya. Lalu di sini ada giveaway hadiah, ada partisipasi 500 orang, itu targetnya, dan ini dia mencapai hasil yang lebih dari 500 dan itu lebih banyak, menunjukkan daya tarik giveaway-nya itu sangat menarik. Dan ini juga ada interaksi 1000 orang, interaksinya 1200, dan ini menunjukkan efektivitas kampanye yang luar biasa karena semua melebihi target. Jadi simulasi hasil kampanye itu luar biasa, hasilnya seperti yang diharapkan karena melebihi target. Ada juga yang di bawah target, dan itu seperti yang ini, yang CP 2000 ini 1.800, biaya per iklannya itu rendah, namun dapat ROI positif lah ya, walaupun cuma 1.800, kurang dari 2.000. Lalu di sini juga ada kesimpulannya, pencapaian tujuan pemasaran. Penjualan online meningkat 20% dalam 3 bulan, engagement rate mencapai 6,5%, melebihi target 6%, peningkatan 750 pengikut Instagram, keberhasilan konten kreatif, kalender konten, variasi konten, menarik audiens, meningkatkan kesadaran merek, dan pengelola anggaran efisien dengan fokus utama pada iklan berbayar dan influencer marketing. Rekomendasinya adalah optimalkan iklan berbayar dengan targeting yang lebih tepat dan format menarik, perluas kolaborasi dengan influencer terutama di niche copy lifestyle, dan yang terakhir adalah konsisten dengan giveaway untuk menjaga interaksi dan menarik pengikut baru, lakukan pemantauan dan penyesuaian untuk terus menyempurnakan strategi. Nah, itu tuh salah satu dari kesimpulan yang kita tarik dari hasil wawancaranya. Lalu di sini ada kata thank you, dan mungkin sebelum penutupan ini saya akan menjelaskan mengapa kita memilih UMKM Kopi Kenangan. Mengapa kita memilih UMKM Kopi Kenangan? Kopi Kenangan termasuk kategori usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena awalnya mulainya sebagai bisnis yang kecil yang didirikan dengan modal terbatas dan berorientasi pada dasar lokal. Berikut ini mengapa Kopi Kenangan masuk dalam UMKM dan konsep awal operasinya. Nah, karena Kopi Kenangan itu tempat yang besar ya teman-teman, banyak juga tersebar di luar kota, tapi dia termasuk UMKM karena dia awalnya itu didirikan dengan modal terbatas, berorientasi pada pasar yang lokal. Kenapa sih Kopi Kenangan itu bisa dianggap UMKM? Karena skala awal operasi Kopi Kenangan dimulai sebagai kedai kopi lokal di Indonesia dengan konsep sederhana, yaitu menyediakan kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Pada awalnya bisnis ini beroperasi dengan cukupan pasar terbatas seperti satu atau beberapa lokasi. Ya, jadi dia itu cuma satu atau beberapa lokasi dengan harga terjangkau dan beroperasi dengan cukup pasar seperti di beberapa lokasi aja, lokasi yang targetnya sedikit. Lalu modal terbatas. Sebagai usaha rintisan, Kopi Kenangan memulai bisnis dengan sumber daya yang relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan besar atau jaringan waralaba internasional. Sesuai kriteria UMKM di Indonesia. Jadi Kopi Kenangan itu sesuai dengan kriteria di Indonesia. UMKM di Indonesia didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Pada tahap awal Kopi Kenangan kemungkinan memenuhi kriteria berikut. Usaha mikro memiliki omset tahunan hingga 300 juta, usaha kecil memiliki omset tahunan antara 300 juta hingga 2,5 miliar, usaha menengah memiliki omset antara 2,5 miliar hingga 50 miliar.
Pertumbuhan bertahap seiring kopi kenangan berhasil berkembang melalui strategi pemasaran kreatif, kemitraan, dan inovasi produksi. Hal ini membantu tumbuh dari skala kecil jaringan besar, namun awalnya tetap diwasi sebagai UMKM. Dengan dukungan ekosistem startup dan UMKM, sebagian besar dari ekosistem startup Indonesia, Kopi Kenangan mendapatkan dukungan dari investor dan program yang menunjukkan untuk mengembangkan UMKM menjadi bisnis yang lebih besar. Jadi dulunya dia UMKM ya, karena dia tuh memulai omset tuh yang kecil ya. Nah, kenapa kita ambil Kopi Kenangan? Karena Kopi Kenangan ini sangat banyak tersebar di Indonesia, cuman mungkin dia termasuk tetap UMKM karena ya tadi dia itu kategori usaha mikro kecil, sebagai kecil didirikan dengan modal terbatas ya. Meskipun Kopi Kenangan sudah menjadi perusahaan besar dan masuk kategori startup unicorn, sejarah awalnya sebagai UMKM mencerminkan perjalanan banyak bisnis kecil Indonesia yang mampu tumbuh dengan inovasi dan dedikasinya. Jadi Kopi Kenangan ini mencerminkan kita bahwa UMKM di Indonesia ini bisa besar dengan cara tumbuh dengan inovasi dan dedikasi, dengan cara ya tadi sosial media, influencer, dan banyak hal sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.